Halo, selamat sore. Back again with IG Live Weekends. Sesi minggu ini kita akan mengadakan You Talk. Dan untuk di minggu ini, kita kedatangan tamu dari Dapur Fit, yaitu co-foundernya sendiri, Julius. Topik hari ini adalah Getting Back on Track. Hajar olahraga apa diet ketat. Thank you dulu ya, aku pengen ngucapin selamat lebaran dulu nih. And thank you udah join kita hari ini. Dan hari ini topiknya kayaknya tepat banget ya, pasca perayaan lebaran. Dan belum lagi kita harus tetap di rumah saja. Halo, hai semua. Banyak gak sih yang suka denger orang bilang gini, gak apa-apa lah, makan aja, abisin aja, nanggung, nanti aja nunggu habis lebaran, atau tunggu aja deh habis PSBB ini deh, hajar ke gym, hajar olahraga. Halo Cingrit. And ada juga yang bilang, aduh udah naik berat badan nih, aku harus diet super ketat. Misalnya, aku gak makan malam, atau no karbo. Ceritanya begitu, salah satu contohnya. Nah, sekarang kita pengen tanya nih, mana sih sebenarnya yang lebih tepat? Sebenarnya hajar olahraga atau diet yang ketat? Well, the better question is, yang efektif itu seperti apa? Dan ini berbicara bukan cuma dari penurunan berat badan aja, tapi pola kesehatan secara general. So, hari ini kita akan kedatangan Julius, salah satu co-founder dari Dapur Fit, catering kesehatan. Aku juga salah satu pelanggannya. So, Dapur Fit itu, aku jelasin dulu sedikit. Dapur Fit itu mulai berdiri dari tahun 2012. Jadi sudah 8 tahun ya berdiri. Dan banyak banget kisah sukses penurunan berat badan dari klien-kliennya mereka. Nah, yang buat aku tertarik untuk ajak ngobrol di sini adalah bukan dari segi penurunan berat badannya aja yang ada di customer Dapur Fit, tapi juga kalau misalnya dilihat foto before and afternya itu penurunan berat badannya dari klien-kliennya itu bagus gitu. Maksudnya dalam arti kata bagus, badannya is very toned. Jadi bukan yang kulitnya kendor, tapi kualitasnya yang badannya itu kelihatan, muscle tone-nya itu kelihatan. Jadi kita langsung aja undang Julius. Nah, ini udah join nih. Kita langsung pin dulu deh. Aku pin dulu topiknya untuk hari ini ya. Tadi aku lupa ngetik deh. Getting back on track. Oke. Olahraga terus atau diet ketat. Oke. Aku mau undang Julius masuk nih ke and let me just pin comment. Oke. Sebelum aku undang Julius masuk, aku cuma pengen ingetin kalau misalnya nanti dari viewer mau bertanya sama aku ataupun sama Julius, please go ahead. Boleh langsung posting aja pertanyaannya di komentarnya, nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaannya sebaik mungkin. Oke, so let's invite Dapur Fit masuk ke sini. Tunggu dulu. Oke, lagi coba connect. Hai. Halo. Julius. Halo. Thank you ya udah join ke kita punya IG Live Weekend untuk minggu ini ya. Thank you juga. Oke, sebelum kita mulai, aku mau mempersilahkan kamu buat memperkenalkan diri kamu dulu, juga Dapur Fit-nya juga boleh dikenalin dulu. Halo, jadi gue Julius, gue co-founder dari Dapur Fit, juga sebagai CEO dari Dapur Fit. Dapur Fit itu adalah catering sehat berbasis online pertama di Indonesia. Jadi kita mulai itu tahun 2012. Yang membedakan kita dengan catering sehat lainnya itu adalah klien range kita itu bervariasi banget. Kita banyak menangani profesional atlet, pageant, model, artis, aktor juga. Kita melayani juga untuk orang sakit. Orang sakitnya juga yang komplikasi, misalnya orang dengan penyakit ginjal, diabetes, jantung, stroke,
atau orang tua yang udah Parkinson, jadi rahangnya udah susah ngunyah dan sebagainya, autoimun dan lain-lain. Nah, kita juga melayani untuk kebutuhan misalnya yang sederhana, misalnya weight loss atau fat loss, juga untuk pre-contest diet. Jadi yang bedakan tahu variasinya. Kedua itu kita science based banget. Jadi pas kita Dapur Fit berdiri tahun 2012 itu sampai sekarang sih orang masih mikir bahwa dia tuh harus tawar, nggak boleh banyak garam, nggak boleh makan nasi putih dan lain-lain. Nah, kita bukti itu salah. Misalnya itu orang diabetes kita kasih nasi putih, tapi customer Dapur Fit yang diabetes tuh banyak yang sampai remisi atau reversal dengan makan nasi putih. Jadi itu banyak yang orang bingung. Orang mau pre-contest, mau six pack yang sampai berurat-urat, kita kasih makanan tetap ada nasi putih, tetap ada garam, tapi berhasil gitu. Jadi yang membedakan itu adalah kita science based banget. Kita hanya melakukan apa yang necessary dan kita nggak melakukan apa yang unnecessary. Jadi ya itu aja sih. Oke, that's good. Well, ini jadi salah satu pengetahuan juga ya. Jadi kalau misalnya untuk kesehatan secara general bukan artinya langsung cutting makanan, tapi dilihat dari nutrisinya sendiri. Itu ya? Iya, betul. Iya. Oke, so berbicara tentang topik hari ini nih, tentang getting back on track. Karena kan kita lagi PSBB nih ya, banyak banget tuh. Aku sering dengar, aduh, naik kiloan. Soalnya PSBB. Kalau banyak lah ya yang apa semangat deh ngedengar gitu. Nah sekarang aku pengen memperjelas salah satu aspek dari yang banyak pernyataan seperti itu. Pertamanya yang ngomong makan banyak nggak apa-apa. Nanti abis itu hajar di gym. Nah boleh komen nggak tuh? Oke, jadi sebenarnya kalau gue kasih analogi ya, misalnya lemak itu kan tabungan makanan di badan kita. Analoginya lemak itu seperti tabungan uang kita di bank. Uang kita di bank itu nggak peduli apakah pendapatan kita itu dari hasil kerja keras atau hasil judi. Dia cuma tahu nominal, dia cuma tahu rupiah. Kekayaan kita diukur dari rupiah. Tabungan kita ada berapa itu rupiah. Mau uangnya dari judi, uangnya dari kita nyolong atau uangnya hasil kerja keras, itu tabungan kita nggak tahu, nggak peduli. Nah, begitu juga weight loss atau weight gain, badan kita cuma tahu satuan energi. Energi itu kita ukur dengan satuan kalori. Jadi selama kita makan lebih sedikit kalori dibanding yang tubuh kita bakar, itu kita pasti turun. Selama kita makan lebih banyak, berat badan pasti naik. Nah, ada peneliti yang mau mencoba membuktikan ini, dia bikin study, dia bikin satu setup penelitian terkontrol, di mana orang dikurangin 500 kalori dari diet, atau disuruh olahraga buat membakar 500 kalori. Weight loss-nya itu persis. Jadi badan kita itu bakal turun berapa kilo dengan mau kita dari olahraga, mau kita dari ngurangin makan itu sama. Nah, cuman kalau kita ngomong berat badan doang, itu jauh lebih gampang dari diet. Karena saya kasih contoh itu, misalnya kita nge-gym, atau kita berolahraga. Itu kita membakar 300-400 kalori itu misalnya butuh 1 jam. Tapi kita dalam 5 menit itu kita bisa makan 700 kalori. Misalnya kita minum frappe itu 400-700 kalori. Boba juga sekitar 400-700 kalori. Jadi apa yang kita butuh 1 jam buat bakar, itu kita bisa makan dalam 5 menit. Jadi sebenarnya kalau kita berusaha buat kita makan, habis itu kita mau bakar di gym, itu tuh susah banget. Karena ya gitu, kita butuh effort yang jauh lebih gede buat habisin itu. Dan kita nge-gym sejam mungkin udah capek. Tapi kita makan 2000 kalori itu bisa effortless banget. 2000 kalori itu gampang. Nah itu kenapa mindset itu biasanya orang dengan mindset itu, gue gak pernah lihat satupun, dan gue talking ribuan orang ya, dari ribuan orang yang gue kenal langsung, gue gak pernah lihat satupun yang bisa punya badan bagus dengan mindset kayak gitu. Iya. Nah, jadi kalau pertanyaannya cuma dalam konteks apakah bisa, nggak apa, makan dulu aja sebaik-baiknya, nanti bakar di gym, itu nggak bakal bisa. Oke, so moving on ke question berikutnya dong, karena kan kita ada tadi bicara soal tentang effort makan ya. Nah berarti apakah dengan dari pengaturan makan aja itu sudah cukup? Jadi nggak usah olahraga, ngatur makan aja gitu. Oke, jadi kalau Dapur Fit itu dari 2012 sampai sekarang, jadi udah hampir 8 tahun, kita selalu bilang 100% of the time kita selalu bilang program Dapur Fit itu bukan diet doang. Kita cuma bisa provide dietnya, tapi Dapur Fit itu wajib olahraga. Jadi Dapur Fit mewajibkan olahraga. Di sini kita bilang kalau vitamin suplemen itu kita bilang itu suplemen, bukan requirement. Tapi kalau olahraga kita bilang olahraga itu requirement. Jadi kalau orang bilang diet itu jauh lebih penting, kita bilang bullshit. Olahraga itu pentingnya sama pola makan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Gue kasih analogi pertama, bukan analogi. Ada satu penelitian bagus banget.
Jadi peneliti itu ngebagi 3 grup. Jadi subjeknya ada banyak, dibagi menjadi 3 grup. Grup yang pertama itu diet doang. Ini konteksnya weight loss ya. Grup yang kedua itu diet plus kardio. Grup yang ketiga diet plus kardio plus latihan otot selama 12 minggu. Dalam 12 minggu ketiga grup itu penurunan berat badannya itu sama, sekitar 9,7 kilo sampai 10 kilo rata-rata ya. Jadi penurunan berat badan itu sama persis. Tapi bedanya orang yang diet doang itu dari turun 10 kilo, 3 kilonya itu lean mass loss. Jadi dia kehilangan lean mass. Sedangkan orang yang diet plus kardio itu kehilangan hanya 2 kilo, 2 kiloan. Orang yang diet plus kardio plus latihan otot itu kehilangan lean mass-nya itu hanya 0,3 kilo. Jadi dalam 12 minggu orang yang diet doang kehilangan massa otot itu 10 kali lebih banyak dibandingkan orang yang diet plus kardio plus latihan otot. Jadi dari bentuk badan aja udah beda jauh banget. Jauh banget. Ya, jadi walaupun weight loss-nya bakal sama, tapi kualitinya itu beda jauh banget. Apa yang kita actually loss-nya itu beda. Nah, karena itu simple banget. Jadi kalau dalam ada istilah medis yang terkenal banget itu muscle itu use it or lose it. Jadi saat muscle itu saat nggak dipakai, kita bakal lose it. Jadi saat kita diet, kita lose weight, tapi ototnya nggak dipakai, itu udah pasti dibuang duluan. Iya. Jadi karena itu perbedaan pertama. Kalau misalnya dengan lebih banyak muscle itu, artinya pembakaran kalori kita pasti akan jauh lebih banyak ya, Julius ya? Ya, betul. Nah, itu juga seru tuh. Jadi banyak orang tuh pingin tahu sebenarnya 1 kilo otot tuh bakar berapa kalori sih. Itu actually ada studinya juga. Jadi ada tadi orang ngelihat masing-masing organ, otak dan lain-lain. Jadi 1 kilo otot itu butuh 13 kalori per day buat di maintain. Jadi kalau kita gain 10 kilo otot itu lumayan 130 kalori. Tapi bukan itu yang gedenya. Sebenarnya gedenya itu adalah saat kita mau membentuk otot itu kan kita nge-gym. Nge-gymnya itu bakar sekitar 200-300 kalori. Habis kita nge-gym, setelah kita selesai nge-gym, itu secara kita nggak sadar, kita tuh konsumsi oksigen lebih banyak. Itu ada sebutannya excess post-exercise oxygen consumption, jadi EPOC sebutannya. Dan itu membakar kalori lebih banyak jauh juga. Jadi setelah kita nge-gym itu setiap harinya itu kita membakar kalori sekitar 50-100 kalori lebih banyak selama 2-3 hari. Nah, jadi ada berbagai layer tuh otot kita itu secara langsung ningkatin metabolic rate kita. Saat kita nge-gym kita membakar lebih banyak kalori, dan setelah kita selesai nge-gym kita mengkonsumsi oksigen lebih banyak, itu juga membakar lebih banyak kalori. Jadi benefitnya itu snowball, makin lama makin gede gitu istilahnya. Iya. Ya itu kenapa nge-gym itu penting banget. Dan banyak orang berpikir ya, nggak apalah yang penting kurus, lean mass gue hilang nggak apa-apa. Itu salah besar, karena lean mass itu bukan cuma buat bentuk badan of course, maksudnya kayak ada kurus krempeng, ada kurus fit. Jadi bentuk badan itu saya rasa semua orang udah paham bahwa semakin banyak lean mass semakin berbentuk badannya gitu. Tapi yang orang nggak tahu adalah dalam dunia medis, kalau kita tanya apa sih definisi penuaan, apa sih faktor orang tuh bertambah tua tuh kalau apa sih? Nomor 1 itu lean mass loss. Jadi gejala penuaan yang nomor 1 itu lean mass loss. Jadi saat kita diet, lean mass kita kebuang, itu kita basically kayak ya kita getting older gitu. Kita tuh penuaan dini. Dan saat lean mass kita lebih rendah, lean mass yang lebih rendah itu dikaitkan dengan sangat kuat dengan diabetes, kematian dini, jantung, stroke, dan lain-lain. Dan itu studinya itu konsisten banget. Jadi orang yang lean mass rendah, itu basically jauh lebih nggak sehat. Itu kenapa ada orang kurus kena diabetes. Normally zaman dulu itu orang harus gemuk baru kena diabetes, majority. Zaman sekarang itu banyak orang sebutannya skinny diabetes. Kenapa dia bisa begitu? Karena lean mass-nya itu rendah banget. Dan lean mass yang rendah itu indikasi bahwa dia jarang gerak. Jadi dan itu tuh baru belakangan nih, sejak orang jarang gerak, orang yang penting kurus doang, lean mass kebuang nggak apa-apa, itu baru tuh bermunculan orang kurus pun kena diabetes istilahnya. Jadi lean mass tuh penting banget. Itu kenapa diet doang itu kita nggak mau support orang yang diet doang gitu istilahnya. Nah, gimana dengan ini? Mungkin kamu bisa klarifikasi dengan yang namanya intermittent fasting, karena banyak orang yang mau lose weight, jadi cobain itu aja, intermittent fasting katanya. Tapi kalau aku pribadi aku nggak sanggup karena aku punya darah rendah, jadi aku sulit banget untuk get one day bisa intermittent fasting tuh aku sulit. Terus udah gitu juga aku punya mah, jadi tuh kayaknya kalau nahan lapar ujung-ujungnya spanning. Jadi for me aku nggak bisa gitu. Nah tapi kan ada beberapa orang yang mampu seperti itu. Nah tapi kamu boleh nggak komen intermittent fasting, is it the right diet or not, or gimana tuh pendapat kamu?
Oke, jadi gue udah tertarik sama intermittent fasting itu dari 10 tahun, tepat 10 tahun yang lalu, 2010. 2010 itu intermittent fasting mulai terkenal. Dari saat itu sampai sekarang, itu ada beberapa jenis. Yang paling terkenal itu namanya Lean Gains. Metodenya dia itu kita makan 8 jam sehari, puasa 16 jam sehari, jadi 16-8. Yeah. Kedua, namanya Warrior Diet. Kita makan 4 jam sehari, puasa 20 jam. Ada juga yang namanya kita makan sehari sekali doang. Jadi ada yang kita makan hari ini, makan sehari sekali, besok normal. Misal sehari sekali, besoknya normal lagi. Ada juga Eat Stop Eat. Eat Stop itu seminggu sekali sampai 2 kali kita makan sehari sekali doang. Kalau yang OTD, yang Deddy Corbuzier tuh dia gabungin semuanya jadi satu tuh. Nah, jadi intermittent fasting itu 10 tahun yang lalu, itu studinya belum banyak. Udah banyak tapi pada tikus. Nah, jadi 10 tahun yang lalu gue inget gue sama, mungkin lu kenal juga si Vincent tuh. Teman-teman, sekarang gue coba-coba, yuk kita coba. Karena belum ada study, jadi kita self eksperimen. Pas itu gue juga inget, pas itu gue juga eksperimen telur. Jadi pas itu gue ngeliat mitos telur dan kolesterol tuh kayak bohong, gue makan 40 telur sehari. Terus gue cek darah kolesterol nih. Ya, jadi itu berbarengan 10 tahun yang lalu itu. Nah, curious. Apa tuh hasilnya 40 telur? Pas itu gue makan nggak overeat ya, hasilnya kolesterol gue normal. Selama 3 bulan gue makan 40 telur sehari, tapi gue nggak makan yang lain. Itu kolesterol gue normal, tapi gue miserable. Gue liat es krim pingin banget dan lain-lain. Tapi pas itu belum ada tadinya, jadi gue had to do self experiment. Oke, back to intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu sekarang itu udah ada sekitar, kalau gue nggak salah ingat, sekitar hampir 400 study on human. Jadi hasilnya udah pretty konklusif. Kalau kita dari garis besarnya dulu, kesimpulannya dulu, intermittent fasting itu nggak lebih jelek atau nggak lebih bagus dibanding diet biasa. On weight loss itu hasilnya similar. On body composition itu hasilnya juga similar. Jadi kalau orang bilang puasa itu bikin muscle loss, ternyata enggak. Pas diteliti itu ternyata surprisingly enggak. Tapi ada juga orang bilang kalau puasa itu ningkatin growth hormone. Itu benar. Tapi itu hanya sebagai respon badan kita saat kita kelaparan. Jadi itu enggak berarti puasa itu ningkatin muscle gain, itu juga enggak. Jadi ini hasil dari so far ada 4 meta-analisis dan systematic review. Meta-analisis itu artinya tadi dikumpulin, dicari tadi yang similar, dikumpulin banyak bahas tadi, terus dibikin suatu analisis. Jadi hasilnya itu jelas bahwa intermittent fasting nggak lebih bagus atau nggak lebih jelek dibandingkan diet biasa. Nah, yang relatively baru itu adalah penggunaan intermittent fasting relatively baru itu akhir 2019. Akhir 2019 itu peneliti mencoba intermittent fasting early. Jadi early time restricted feeding. Jadi kita cuma boleh makan di pagi hari. Pagi sampai siang makan, malam nggak makan. Nah, itu digunain buat diabetes. Hasilnya itu so far, karena tadi baru sedikit, dia baru ada 6 deh. Jadi setengah itu bilang itu helps buat diabetes, setengah enggak. Jadi belum konklusif. Tapi itu sebenarnya kayak gitu sebenarnya kalau gue cuman interesting to know, tapi itu sebenarnya nggak ada gunanya. Karena sebenarnya itu perbedaannya itu tuh antara very little or nothing. Jadi ya ternyata itu yang ngaruh dari 400-an tadi itu, kita ngeliat hasil yang simple banget, tapi ini kuat banget hasilnya, yaitu selama apa yang kita makannya itu bagus, selama total makanan kita nggak berlebihan dan nggak kekurangan, itu kita makan berapa kali sehari, kita makan jam berapapun, itu nggak begitu ngaruh, nggak begitu ada bedanya sama sekali, baik untuk kesehatan. Jadi ini ada banyak tadi yang mengukur marker kesehatan, jadi gula darah, tekanan darah, kolesterol dan lain-lain, itu buat kesehatan tuh nggak ada bedanya, buat berat badan nggak ada bedanya, buat massa otot nggak ada bedanya juga. Jadi itu pure selera. Jadi bagi yang cocok, bagi yang emang saat gue intermittent, bagi beberapa orang itu intermittent fasting itu membantu gue buat makan lebih sedikit. Dan saat gue mau diet, go ahead. Tapi bagi beberapa orang, terutama wanita somehow, kalau ini observasi ya, jadi ada godfather intermittent fasting itu namanya Martin Berkhan, dia yang popularize ini, bahkan beberapa saintis pun acknowledge dia lah, dia sebagai orang yang membesarkan intermittent fasting. Itu juga ngomong dari pengamatan dia, cewek itu lebih gak kuat puasa dibanding cowok. Jadi kalau dia rekomend cewek itu puasa, misalnya cowok dia rekomend puasa 16 jam, cewek itu cuma sekitar 10 sampai 12 jam puasanya. Itu nggak tahu kenapa, tapi itu observasi gua. Mungkin. Tapi pokoknya secara general cewek lebih nggak tahan puasa. Nah, jadi kalau emang beberapa orang kalau emang nggak cocok, itu dia puasa, abis itu dia kelaparan, dia makan di kondisi udah kelaparan, akhirnya dia makan banyak banget. Beberapa orang dia puasa, akhirnya dia malah mikirinnya itu makan terus. Sepanjang hari dia mikirin makan terus, akhirnya malah tiba-tiba sekali break dia binge. Jadi bagi yang nggak cocok, intermittent fasting itu benar-benar purely cocok-cocokan. Jadi kalau cocok go ahead, nggak cocok go ahead. Atau bisa juga kalau gue pribadi,
kalau gue pribadi gini, kalau gue tahu nanti malam gue bakal makan, ada acara keluarga, gue bakal makan banyak banget nih, karena kalau keluarga kan umumnya makanan pesen banyak banget terus nggak habis, terus disuruh anak cowok yang ngabisin kan. Nah itu gue selalu kena tuh, ini habisin. Gue tahu itu bakal terjadi. Biasa pagi sama siang gue skip makan, atau gue cuma makan protein. Jadi pagi gue skip makan, siang gue cuma makan ayam misalnya. Jadi malam itu gue punya jatah kalori buat makan bebas. Nah tapi normally gue nggak begitu, itu jadi gue intermittent fasting occasionally saat gue butuh aja gitu. Tapi basically intermittent fasting itu benar-benar nggak ada kerugiannya, nggak ada extra benefitnya sedikit pun. Jadi purely selera lah. Kayak beberapa orang suka nasi padang, beberapa orang suka burger, itu purely selera. Oke. Well, talking about selera ya. Ada Darius. Halo Dar. Kenapa sorry Dar? Kalau misalnya soal selera cara dietnya gimana? Kalau aku ya karena aku tadi bilang, aku tuh kalau misalnya udah kelaparan banget, ujung-ujungnya tuh bukan yang lemes santai, tapi udah langsung pusing kepalanya. Jadi aku lebih selera ketika makan, itu makannya tuh porsinya dibanyakin, tapi aku ganti gitu. Apa yang kira-kira aku bisa ganti ya, misalnya karbo aku ganti pakai sayurannya lebih banyak aja. Jadi perut aku tuh terasa penuh gitu. Jadi tipsnya kayak gini, dan I really like it karena di Dapur Fit ini nih bisa seperti itu. Jadi karena udah terukur kalorinya, kurang lebih satu boxnya sekitar yang 400 sampai 500 kalori. Jadi itu aku pernah coba sendiri gitu ya, pas aku terima boxnya, terus aku coba nggak makan nasinya, aku tambahin protein atau tambahin sayur, aku masih muat nih perutnya. Begitu aku coba ganti sayur semua dong, terus aku tambahin protein dan aku tambah sayur tambahan lagi, aku habis itu berasa aku malah nggak habis ujung-ujungnya. Jadi memang udah ini banget ya, pas banget, udah ngetes. Thank you Del. Itu hasil coba-coba soalnya. Iya, hasil coba-coba, karena we don't know if we don't try gitu kan. Betul. Tapi emang diet itu emang cocok-cocokan banget nih. Jadi kalau ada orang bilang, tapi biasanya itu orang tuh memaksakan suatu diet tuh kayak agama, kayak cuman ini yang bener, itu tuh nggak ada banget. Dan bener-bener itu cocok-cocokan. Jadi kenapa kita suka ajak, misalnya kayak orang berhasil, kita minta sharing, karena sharing dari orang tuh juga penting. Kita bisa lihat apa yang works. Gunanya itu bukan buat tahu satu cara yang works. Gunanya itu kalau kita suruh orang sharing itu gunanya biar orang tuh bisa lihat, oh ada banyak cara, itu semuanya itu bisa works. Jadi orang tuh harusnya bisa lihat apa yang bikin semuanya itu works dan apa yang bikin semuanya itu nggak works. Jadi intinya itu yang harusnya dilihat. Iya. Nih ada yang nanya nih dari Astrid Suhaimi. Intinya kalau itu menarik pertanyaannya. Itu apa pasti membuat turun berat badan? Oke, gue akan jawab itu plus pertanyaannya make up by itu ya, Afra Zani. Soalnya berkesinambungan pertanyaannya. Iya. Oke, jadi maksudnya ekstrim malah nggak turun ya? Oh, ekstrim kalori defisit. Oke, jadi ini actually kita bisa jawab dengan pasti karena udah banyak banget studinya. Jadi pertama, kalau kita kalori defisit itu udah pasti berat badan kita turun. Itu nggak mungkin bisa, itu kita udah kalori defisit tapi berat badan nggak turun, itu artinya belum kalori defisit. Ini sepasti kita loncat dari gedung, kita nggak bisa terbang, kita pasti jatuh. 1 tambah 1 pasti 2. Itu sepasti itu, dan ini udah dites dalam lab. Nah, tapi banyak banget report di mana orang bilang gue udah defisit tapi berat badan nggak turun. Karena banyaknya report, akhirnya banyak juga studinya, banyak penelitiannya. Ada satu classic study itu di rumah sakit. Judul studinya itu Unexplained Disturbance of Body Weight Regulation. Jadi di satu rumah sakit ini ada pasien obesitas yang mereka itu required buat lose weight untuk medical reason. Jadi mereka harus banget lose weight. Mereka klaim mereka udah makan 1.200 kalori tapi nggak bisa lose weight. Padahal mereka itu bakar sekitar 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Nah akhirnya saintisnya datang, diamatin, ternyata simply mereka itu salah hitung. Jadi mereka itu makan 2 sampai 3 kali lebih banyak dari yang mereka kira. Nah itu satu. Ya. Kedua, habis itu ada juga study judulnya Metabolism of Small Eating Women kalau nggak salah, atau Small Eating and Large Eating Women, itu judulnya. Jadi peneliti itu ngumpulin. Jadi kan kalau orang mau, misalnya gue mau bikin penelitian nih, gue pasang iklan. Orang yang kriteria seperti ini, ayo bantuin gue bikin penelitian, nanti gue bayar. Nah,
peneliti ini ngumpulin beberapa wanita, banyak wanita yang claiming gue udah makan sedikit tapi nggak lose weight. Nah, dikumpulin wanita-wanita yang claiming mereka makan 1360 kalori tapi nggak lose weight. Mereka dimasukin ke lab, diliatin, dianalisis, ternyata mereka itu juga nggak makan 1300 kalori, mereka ternyata makan 2000-an. Nah, akhirnya mereka nggak berasa. Akhirnya mereka dikasih makan, akhirnya mereka itu ditaruh di dalam lab, nggak boleh keluar, makanannya dikasih sama penelitinya. Jadi mereka nggak bisa makan yang lain, cuma dikasih, nih 1300 kalori makan. Semuanya turun langsung, dan turunnya itu cepet. Jadi simply itu ternyata orang-orang yang udah makan sedikit tapi nggak turun, itu simply salah memperkirakan kalori. Dan ini gue cuma ceritain 2 tadi, tapi sebenarnya ada banyak banget tadi yang similar, dan hasilnya itu konsisten banget. Nah, tapi itu tuh wajar banget. Jadi gue sering baca studi tentang orang salah memperkirakan kalori ya. Itu ada yang subjek penelitiannya dietitian, mereka nggak tahu mereka bakal diteliti apa, diajak makan terus disuruh tebak ini berapa kalori. Even profesional dietitian pun salah, dan salahnya itu sampai hampir 2 kali lipat. Atlet pun salah. Jadi diteliti orang obes, orang normal weight, orang lagi trying to diet dan lain-lain, atlet dietitian itu normal banget bahwa untuk orang itu underestimating kalori. Jadi makan 2000 kalori tapi kita kira kita makan 1000. Jadi itu kenapa banyak orang yang ngomong gue udah defisit tapi nggak turun. Enggak, itu artinya belum defisit. Saat orang udah actually eat less, itu pasti turun. Dan gue di Dapur Fit gue ngamatin hasil yang mirip banget, yaitu hampir seluruh testi customer gue yang turunnya itu puluhan kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50, 70 kilo, itu semuanya itu tadinya, hampir semuanya itu tadinya itu pas baru mau program, ngomongnya gini, gue udah coba semua diet tapi nggak pernah bisa kurus. Ada satu yang ekstrim, dia ngomong gini, gue lihat foto makanan aja rasanya berat badan gue naik gitu. Tapi akhirnya turun juga ya. Begitu beneran defisit dia turun. Nah, kenapa orang yang diet ekstrim malah berat badannya nggak turun? Itu simple banget. Diet ekstrim. Jadi diet ekstrim itu ini ada sekitar tadi juga lumayan banyak. Diet ekstrim selalu diasosiasikan kuat dengan weight gain, weight regain, mental health problem, eating disorder, dan higher BMI. Jadi kenapa diet yang overly ketat itu malah diasosiasikan dengan weight gain dan regain. Nah, ternyata itu simple banget. Saat kita diet ketat banget, itu kita bakal binge. Jadi saat kita dietnya itu ekstrim, kita kelaparan banget, kita binge. Jadi akhirnya itu misalnya contoh, Senin sampai Jumat gue diet ketat banget. Gue defisit 600 kalori, 1000 kalori per hari. Tapi Sabtu gue overeat 6000 kalori dan it happens. Ya udah, jadi kerja keras dari Senin sampai Jumat itu dikompensasi oleh Sabtu dan Minggu. Nah, jadi itu kenapa itu di Dapur Fit juga gue lihat banyak nih orang tadi diet ketat banget, makan 400 sampai 600 kalori sehari, katanya gue nggak tahu benar atau enggak, tapi mungkin benar karena sampai sakit atau enggak. Biasa kalau wanita menstruasi terganggu. Saat menstruasi udah terganggu, itu gue percaya dia udah diet ekstrim selama sebulan atau lebih. Soalnya kalau orang diet ekstrim cuma 2 minggu, habis itu dia balik, itu biasa belum ada masalah, paling rambut rontok atau bibir kering atau apa. Tapi saat menstruasi udah terganggu, artinya dia udah diet ekstrim lama. Nah, orang-orang kayak gitu, begitu gue kasih makan lebih banyak, dia malah lose weight terus. Karena dengan dikasih diet yang lebih normal, yang lebih santai, dia bisa konsisten. Jadi kuncinya itu konsistensinya. Kadang orang sprint, baru bentar capek, ya udah disusul sama kura-kura yang pelan, tapi dia maju terus. Jadi cerita, pantesan akhir deh. Benar. Because I already tried that diet, memang itu juga apa ya, kalau misalnya benar-benar restricting ourselves Senin sampai Jumat benar-benar di restrict gitu. Ujung-ujungnya ya Sabtu sama Minggu begitu ketemu makanan enak jadi binge eating. That's very true. Very true. Iya. Jadi sebenarnya cheat day. Is it safe? Iya. Ya. Jadi bedain banget yang namanya gini. Gue kasih analogi sederhana nih. Kalau seseorang, misalnya gue anak sekolah, gue sering bolos, itu kemungkinan besar gue bakal nggak naik kelas. Tapi bolos itu beda sama liburan. Walaupun sama-sama nggak masuk sekolah, satu itu disebabkan kemalasan, disebabkan self control yang rendah. Bolos itu karena self control kita rendah. Kita nggak respect sama diri sendiri. Iya. Ya, kalau kita liburan sekolah itu adalah direncanakan. Rekreasional yang direncanakan itu membantu. Itu kenapa baru-baru ini ada keluar studi, dia basically sistemnya baru banget di 2020, keluar satu studi baru, sistemnya kayak Dapur Fit.
Senin sampai Jumat diet, Sabtu Minggu makan lebih banyak. Itu hasilnya itu bagus. Karena gue juga dulu tuh Dapur Fit 2012 sampai 13-14 itu tuh gue buka Senin sampai Minggu deh. Senin sampai Minggu gue cater. Bahkan gue baca-baca tadi kayaknya ini nggak bagus. Gue bikin percobaan di mana Senin sampai Minggu Sabtu Minggu gue liburin. Tiba-tiba gue lihat sukses rate langganan gue naik. Ternyata simply karena saat orang tahu oh Sabtu Minggu gue ada jatah makan bebas, tapi dia plan ya. Gue boleh kok makan ini, tapi nggak lebay. Sebenarnya kita makan malam boleh selama nggak lebay. Itu orang jadi berhasil karena saat Senin sampai Jumatnya mereka berasa saat mau cheating, tunggu deh nanti kan hari Sabtu bisa. Nah saat Sabtunya pun mereka nggak kalap, mereka tahu emang ini part of the plan. Ini emang liburan sama kayak anak sekolah. Kalau dia belajar terus lama-lama dia, udah gue nggak mau sekolah lagi. Tapi sesekali dia ada liburan, dia main game, dia pergi ke mall, dia nonton, dia Seninnya dia semangat buat belajar lagi gitu. Iya, ini kata yang jadi cheating itu bisa help, bisa enggak. Ya, plan your eating itu penting banget. Dan aku sering lihat ini ya, kadang-kadang nih kalau misalnya lagi acara keluarga gitu, kita kan nggak bisa tahu ya, Julius ya. Banyak nih, makan aja, gado doang. Iya. Atau dikit doang, tapi terus-terusan sekali, tapi jadi berkali-kali. Iya, itu dia. Sama I do find working kalau misalnya nih banyak yang struggling karena dari makannya nggak kehitung kalorinya, food journal really helps ya untuk bagi yang banget sweet ya. Banget. Iya. Food journal itu penting banget. Jadi gue banyak banget kasus. Gue kasih satu contoh yang paling gue inget ya. Jadi ada satu orang ini lose weight-nya tadi udah steady banget, sesuai bener-bener plan. Jadi tiba-tiba dia stuck. Pas stuck itu dia bilang nggak ada yang berubah dari dietnya. Kebetulan ini couple, jadi suami istri nih. Akhirnya gue baru tahu dari suaminya, ini orang tadi makan roti polos. Belakangan ditambahin selai, tapi suaminya bilang istrinya ini pakai selai banyak banget. Tapi itu nggak kecatet, nggak keinget. Nah, beberapa orang juga ada studi tuh kayak gini. Jadi ada studi, misalnya gue kasih lu jenis makanan nih. Misalnya ada 4 jenis makanan, lu tebak berapa kalori. Misalnya lu tebak ini 400 kalori. Begitu gue kasih apel, itu kan misalnya kalorinya nambah dong. Lu bakal nebak kalorinya itu lebih rendah. Karena saat kita dihadapkan dengan makanan sehat, kita secara nggak langsung mikir kalorinya itu lebih rendah. Padahal lebih sehat belum tentu lebih rendah kalori. Rendah kalori belum tentu sehat. Jadi itu belum tentu nyambung. Nah, banyak orang mikir, cuman salad dianggap 0 kalori. Padahal gue coba ngecek di website official beberapa salad itu sekitar 400 sampai 700 kalori. Ada juga 1000 kalori. Jadi banyak orang tuh nggak kehitung. Jadi saat kita catet, itu tuh enak banget. Jadi kita tahu saat berat badan kita nggak turun, kita nggak stres. Kita lihat, oh ya wajar nggak turun. Tapi kan sebagai gantinya gue udah makan ini. Jadi ya udah. Saat berat badan kita turun, kita ngeliat, wah kerja keras kita terbayar. Jadi catat itu penting banget biar kita objektif. Saat kita nggak objektif, itu susah banget. Karena dieting itu bakal bikin otak kita tuh kita jadi subjektif lah, kita nggak objektif lagi, kita nggak bisa rasional kadang-kadang. Iya, jadi memang perlu diingat sih, ketika apa yang kita makan itu kita nggak catet, dan kadang kita merasanya gado doang, sayur doang, tapi sebenarnya kebutuhan kalori kita itu tuh udah mencukupi untuk hari itu. But because itu makanan sehat kok, buah aja nggak apa-apa gitu, padahal udah over kalori itu ya, itu udah ngefek banget gitu kan. Iya. Bener. Dan itu actually ngaruh loh. Jadi gue kemarin ini tahun 2019 ada satu meta-analisis bagus. Dia tuh ngebahas namanya social facilitation of eating. Jadi lingkungan kita itu emang actually mempengaruhi banget kita makan. Itu kenapa gue selalu bilang saat kita mau diet itu kita harus tahu bahwa lingkungan kita itu berpengaruh. Jadi kita nggak terpengaruh oleh faktor yang kita nggak bisa kontrol. Saat kita mau ke acara keluarga, kita harus tahu kita pasti makan over. Nggak mungkin kita ke acara keluarga kita nggak makan. Sekali mungkin bisa, 2 kali lu nggak asik, lu gila, lu lagi diet, lu gitu-gituin kan. Jadi saat kita gitu ya, kita udah compensate, kita udah bikin plan siangnya kita makan lebih dikit karena malamnya ada acara keluarga, atau simply ya udah besok gue makan lebih sedikit and all. Tapi keluarga teman orang terdekat itu ngaruh banget. Dan ini fact yang menarik, saat diteliti itu orang makan lebih banyak saat kita makan bersama orang yang kita nyaman. Secara nggak sadar, saat kita makan sama stranger atau sama orang yang makannya sedikit, itu kita bakal ngikut. Jadi itu kita bakal bisa copy gitu. Jadi itu actually proven bahwa itu tuh emang begitu cara kerja manusia.
Oh, ini kita ada pertanyaan nih, Ya, Julius. ya. Ada rekomen aplikasi food journal dong. Ini aku ada juga sih, food journal. Terus seberapa akurat aplikasi Ya. counting calories? Dan ketiga, apakah bisa dijadiin perkiraan? Kalau kamu pakai apa? Kalau aku pakai MyFitnessPal. Kalau aku. Nah, MyFitnessPal itu kayaknya salah satu yang paling bagus sih karena banyak banget orang pakai. Tapi kalau gue normally karena gue belakangan udah ke-maintain lama banget segini, jadi gue udah by instinct. Tapi saat gue ngomong by instinct adalah saat kita udah berhasil maintain berat badan yang sama terus, beda-beda tipis, cuma slowly gaining muscle selama 3-4 tahun, itu kita udah bisa by instinct. Tapi sebelum itu catet, saat gue mau waktu itu gue ada persiapan lomba, itu gue catet. Nah, tapi kalau gue, karena gue old school, gue kertas sama pen. Jadi gue catat manual, buku. Tapi banyak orang, nanti kalau gue personally gue bakal, iya, soalnya gue suka sensationnya nyatet. Gue suka sensation pen kena kertas gitu. Tapi banyak langganan gue itu simply note di HP sama MyFitnessPal. Kalau akurasinya, jadi gini, akurasi kalori itu nggak bakal pernah bisa 100% akurat. Nggak bakal pernah bisa. Jadi kalau orang mau terlalu freak kalori, itu gue bilang exercise is futile. Jadi itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi let's say gini, telur dari ayam yang sama, ada 2 telur, itu belum tentu kalorinya sama. Sama kayak gue sama ulang lagi, telur dari ayam yang sama. Atau 2 ayam dari peternakan yang sama kita potong, itu kalorinya pasti beda tipis-tipis. Kayak misalnya gue sama kakak gue lahir dari orang tua yang sama, genetiknya mirip, tapi kalau dipotong mungkin protein gue lebih baik dibanding kakak gue karena gue lebih workout. Jadi makanan perlu diketahui bahwa makanan itu nggak apa-apa, santai, halo. Makanan itu tuh biological substance, jadi nggak ada. Jadi kalau kita kan lihat dada ayam berapa kalori, itu kan berdasarkan sampel yang dipakai. Setiap dada ayam itu pasti sebenarnya beda-beda tipis kalorinya, proteinnya, dan lain-lain. Kedua, ada studi, di mana studi itu dia ngecek makanan di restoran. Jadi ada, kalau di luar negeri kan udah common restoran nulis kalorinya kan. Ini studinya kalau gue nggak salah ingat di Aussie, ternyata kalori di restoran tuh 20-40% salah. Habis itu grup peneliti yang sama beli makanan di supermarket. Itu juga sekitar 10-20% off. Bahkan FDA, gue nggak tahu regulasi BPOM di sini, tapi FDA gue pernah baca, dia emang ada loophole, bukan loophole, dia emang ada ngasih toleransi di mana saat gue nulis 100 kalori, itu artinya kalau 110 kalori boleh, 90 kalori juga boleh. Jadi itu kita bahkan FDA pun itu ngizinin. Nah, terus yang terakhir, jadi berapa kalori yang kita makan itu kita nggak bisa tahu persis, nggak akan bisa tahu persis. Kayak gue di Dapur Fit, gue ada tim 8 orang, 1 ruang khusus, ini sekalian gue kasih lihat ya. Jadi gue ada 1 ruang khusus buat nimbang bahan makanan. Kelihatan nggak ruangannya? Jadi di situ biasa gue 7-8 orang khusus nimbangin satu gram per gram setiap bahan. Terus gue hitung pakai software yang gue bikin khusus dalam arti bahannya itu, jadi misalnya udah gue sesuaiin sama bahan yang actually gue pakai nutrition pack-nya. Itu pun pas gue tes lab, pas gue kirim ke lab makanannya itu tetap ada selisih. Jadi nggak bisa kita 100% tuh nggak mungkin bisa. Kedua, nggak semua kalori yang kita makan itu bisa diserap. Jadi ada penelitian kayak gini, contoh kacang nih, lu makan walnut yang lu makan itu 30%, 27% something kalorinya itu bakal hilang. Hilangnya itu kemana? Walnut kan kacang kan keras kan, sebelum dia sempat diserap semua nutrisinya, dia udah keburu keluar melalui buang air besar. Jadi ada kalori yang terbuang. Tapi saat kacang tersebut digrind, dijadikan selai, itu 99% kalorinya bisa diserap. Karena dia udah dibikin halus, tinggal serap. Jadi makanan semakin natural makanan itu semakin banyak kalori yang kebuang. Semakin udah diproses itu semakin banyak kalori yang keserap. Nah, terus susahnya juga gini, kita menghitung kalori itu dengan asumsi bahwa let's say protein itu 4 kalori per gram. Sebenarnya enggak, protein itu sebenarnya itu sekitar 3 kalori per gram. Karena sekitar 30%-nya itu bakal hilang melalui proses yang disebut dietary induced thermogenesis. Nah, jadi kita ngitung kalori itu cuma untuk kira-kira. Kalau gue analoginya itu gini. Saat kita mau nabung, let's say gue mau beli rumah nih, itu kan gue nabung nih. Gue nggak perlu tahu precise pendapatan gue sekecil-kecilnya berapa, pengeluaran gue sekecil-kecilnya berapa, itu gue nggak perlu.
Misalnya kayak gue beli permen, gue nggak perlu gue catet permen gitu. Tapi gue harus tahu secara garis besar pemasukan gue berapa, pengeluaran gue berapa secara garis besar. Tapi nggak perlu sampai meticulous detail. Soalnya kalau kalori itu kita nggak bakal pernah bisa. Dan pembakaran kalori kita itu juga berubah. Dan masalah itu gini, saat kita makan lebih sedikit, pembakaran kita itu akan menurun. Saat kita dieting, bahkan menurun. Saat kita menambahkan pembakaran kalori dari berolahraga, pembakaran kalori dari aktivitas harian juga bakal turun. Jadi itu tuh moving variable. Kita nggak pernah bisa perfect, dan kita nggak perlu perfect. Jadi kalau gue kan banyak nanganin juga atlet profesional. Atlet pun gue lihat nggak ada satupun atlet tuh yang meticulous. Biasa orang yang terlalu kayak berusaha detail banget, itu biasa malah nggak ada hasil. Karena itu tuh buang-buang effort di tempat yang nggak perlu. Kalau mau cara gampangnya itu adalah kita makan setiap hari itu similar. Cukup, gue nggak bilang sama ya, cukup similar. Saat kita masih nggak turun, misalnya let's say golnya turun ya kita simply kurangin dikit atau bergerak lebih banyak sedikit. Nah itu kenapa penting banget buat nyatet biar kita bisa objektif. Tapi nggak perlu sampai detail banget ya, cukup garis besarnya. Iya, lebih mindful lah ya, what you eat, be mindful of it gitu. Iya, itu the right word, mindful. Meticulous sampai detail banget, tapi just to be mindful. Ini nih yang udah aku makan nih hari ini nih, gitu. Are you sure you want to go in, gitu kan? Ya, buat kita dapat feel-nya. Benar-benar. Karena sebenarnya zaman sekarang nih kalau zaman sekarang tuh ini tuh zaman yang aneh banget, Del. Gue kasih penemuan menarik nih. Jadi gue pernah iseng. Dulu pernah ada zamannya 3-4 tahun lalu tuh sempat ada tren di YouTube sebutannya Eat Like a Lion. Jadi kita harus makan. Jadi waktu itu kan zamannya diet keto. Mereka tuh ngomong manusia tuh harus makan kayak singa, makan daging doang gitu, jangan makan karbo dan lain-lain. Jadi gue iseng, gue cari tahu lion singa-singa di alam liar itu body fat-nya itu sekitar 15-20%. Singa di kebun binatang itu body fat-nya 20-30%, bisa sampai 50%. Kenapa singa atau kita lihatnya kucing di jalan, kenapa jarang banget ada kucing obes? Kenapa kucing di rumah, kucing gue juga di rumah tuh gemuk banget sampai agak susah jalan gitu. Kenapa? Karena saat kita tuh terbiasa, manusia tuh dulu tuh kita tuh nggak bisa makan setiap saat. Saat kita mau makan itu tuh dulu tuh kita butuh effort. Jadi ada rasa males. Misalnya tiap kali gue mau makan, gue harus jalan jauh ke warung. Terus gue effort lah, itu gue bakal males. Gue nggak bakal makan sesering ini gitu. Tapi sekarang itu kan makan makin lama makin gampang. Di rumah kita ada makanan terus dan lain-lain. Ya segampang ini gitu loh. Jadi gue tanya ke nenek gue sekarang umur 80-an. Gue tanya, ternyata zaman dulu itu nenek gue secara nggak sadar sering intermittent fasting. Dalam arti dia lupa beli bahan nih buat makan malam. Tiba-tiba hujan deras, ya udah malam itu makan seadanya. Terus zaman dulunya lagi sebelum ada kulkas, ya kita nggak bisa nyetok makanan. Kulkas itu baru 100 tahun terakhir loh. Jadi sejak kita nyetok makanan, kita ada makanan dimanapun, sering banget orang makan tuh kita nggak berasa kita makan, kerja makan, sedih makan, nonton makan, telepon teman makan, ketemu teman makan, celebrating makan, lembur makan, nonton makan. Jadi semuanya itu kita makan tanpa kita sadar lagi. Itu kenapa kata-kata mindful eating tuh sekarang tuh emang perlu banget. Iya, benar. Aku setuju sih. Aku setuju banget. Terus ini deh, aku pengen tanya untuk tips perhitungan kalori. Karena kan, MyFitnessPal kan kalau misalnya kamu mau unlock buat buat full feature-nya kan kamu harus bayar. Nah ada beberapa kan yang kayak aku masih reluctant. Gue kok bakal komit nggak ya, bisa nggak ya gitu. Nah ada nggak maksudnya tips-tips mudahnya gitu dulu deh bagi yang baru mau mulai pola hidup sehat? Mungkin ada tips yang dari kamu yang bisa kamu kasih, yang dari klien-klien kamu sebelumnya gitu misalnya. Oke, kalau tips yang gue bisa kasih itu yang paling jelas, jadi gini, kalau gue selalu bilang steal, kita harus curi. Jadi kalau menurut gue, kalau kan banyak tuh orang bilang dia tuh nggak boleh makan nasi, gue selalu bilang terus kenapa kuli makan nasi banyak banget badannya bagus, terus kenapa orang Okinawa makan dietnya 87% nasi putih, kok hidup sampai umur 100-an? Jadi gue selalu bilang kita tuh kadang kita nggak perlu baca tadi, kita simply lihat dan kita pikir. Nah, jadi simply kalau kita lihat orang yang berhasil itu kita tinggal ikutin caranya kenapa dia berhasil gitu. Nah, kalau gue liatin semua langganan gue yang berhasil itu ada satu persamaan. Mereka itu konsisten. Jadi makanannya itu dietnya bervariasi. Jadi langganan Dapur Fit ada yang pakai Dapur Fit buat keto, ada yang pakai Dapur Fit buat intermittent fasting, ada yang Dapur Fitnya itu carbsnya triple, ada yang Dapur Fitnya itu lunch doang, ada yang dinner. Jadi bervariasi banget. Perbedaan diet itu nggak masalah.
Orang mau diet apapun tuh nggak masalah. Yang penting Selera dia ya. setiap hari itu makanannya mirip, similar. Jadi orang kalau kita dietnya berubah-ubah terus tiap hari kita makan tuh, itu kita nggak bisa nge-track. Tapi selama tiap hari similar itu gampang banget. Yang penting diet kita setiap harinya itu similar, aktivitas fisik similar. Jadi kalau kita bisa kayak gitu terus, itu cukup sebenarnya. Tinggal belum turun. Kita lihat kalau baru 2 hari 3 hari itu jangan dijadiin patokan. Udah 2 minggu nggak turun, baru oke gue pilih mau tambahin aktivitas atau kurangin makan. Atau misalnya kita mau weight gain, belum naik nih, udah tambahin makan. Tapi yang penting itu sebenarnya bukan more detail di application atau di apa, tapi yang penting itu adalah kita bisa sesimilar mungkin setiap hari, udah that's it. Nah, jadi bahkan kalau gue bilang kenapa langganan Dapur Fit success rate itu tinggi, gue nggak bilang karena gue bikin suatu magic composition atau apa, tapi karena mereka konsisten. Karena walaupun menunya gue rubah-rubah, tapi sebenarnya kalorinya, proteinnya semua mirip-mirip. Dan itu ide awal gue bikin Dapur Fit, dulu kan sebelum 2012 kan nggak ada catering diet kayak Dapur Fit, sama sekali nggak ada. Awalnya gue kepikiran ide ini karena gini, dalam penelitian, jadi ada banyak penelitian kayak ngebandingin berbagai jenis diet. Contoh, Zone sama Atkins dibandingin. Jadi 4 jenis diet yang berbeda dibandingin. Terus udah gitu, atau diet Mediterranean dibandingin sama apa. Ada juga diet yang sama, misalnya diet diet DASH, itu diet buat orang darah tinggi. Itu ada penelitiannya iseng, jadi bikin diet DASH yang benar, diet DASH yang dibikin jadi vegan, diet DASH yang dibikin dengan banyak protein hewani. Semuanya itu hasilnya selalu sama. Selama apa yang kita makan mirip, hasilnya itu selalu sama. Dari itu gue lihat, jadi nggak ada yang namanya diet yang paling bagus, itu nggak ada. Tapi gue lihat dalam setiap diet itu kan gue lihat individual result. Dan gue baca tadinya, simple, yang berhasil itu adalah orang yang konsisten. Kedua, dalam penelitian selalu saat subjek disuruh diet sendiri sama makanannya dikasih sama researcher, hasilnya selalu lebih bagus saat makanannya dikasih. Karena saat makanannya udah disiapin dengan dikasih meal replacement, meal di provide, orang jadi lebih bisa konsisten. Nah, dari situ gue pikir, yaudah gue bikin aja catering, gue bikin catering yang setiap hari similar. Nah, tapi sebenarnya nggak harus catering. Maksudnya selama kita bisa punya self disiplin, ya kita makan yang mirip aja setiap hari. Itu sebenarnya udah cukup. Jadi itu yang paling penting tips utama gue itu konsisten. Dalam jenis misalnya tiap hari makan, let's say ayam terus, atau maksudnya similarnya nih gimana nih Julius? Mungkin bisa diklarifikasi dulu bagi similar itu yang penting itu. Similar itu yang pertama itu jenis dan porsi. Kalau gue bilang paling gampang itu makan. Kenapa gue rekomen orang nggak langsung coba? Jadi gini, orang tanya ke gue diet keto bagus kalau gue bilang, kalau lu belum coba diet yang lebih gampang, jangan coba diet yang ekstrim. Karena let's say kayak keto itu dalam penelitian sedikit banget orang yang bisa maintain dalam jangka panjang. Diet keto 2 minggu, sebulan semua orang bisa, setahun itu sedikit yang bisa. Nah, gue tahu rekomen yang paling gampang itu similarnya itu gini aja. Makan karbohidrat itu 1 kepala tangan. Nah, biasanya itu saat kita makan, let's say kita pesen bakmi ayam. Bakminya itu semangkok, segini bakminya, ayamnya itu secuil. Saat kita makan nasi padang, nasi, gorengan, rendangnya 1. Nah, jadi kalau gue bilang saat makan bakmi ayam, nggak apa-apa makan bakmi. Gue lebih suka orang makan bakmi ayam dibanding orang makan, let's say sesuatu yang udah proses banget, misalnya cheese atau enggak daging yang udah buatan. Karena ultra processed food itu satu-satunya yang dikaitkan dalam penelitian dengan berbagai penyakit dan overeating dan obesitas. Nah, tips gue itu makan karbohidrat segini. Apapun. Mau kita roti. Karena sebenarnya semua karbohidrat itu similar. Kalorinya similar, karbonya similar. Jadi roti segini sama nasi segini sama bakmi segini sama pasta segini itu beda-beda dikit. Pokoknya karbohidrat sekitar segini nih. Nah, protein itu sekitar segini. Sekitar satu segini lah nih. Apapun tuh mau. Karena kalau kita cari, ya betul. Ikan, ayam, udang, sapi, itu semuanya itu selama sama-sama segini, itu protein dan kalorinya itu mirip. Jadi protein itu cuma dibagi 2, yang lean sama yang berlemak. Kalau yang berlemak itu misalnya segini salmon kan berlemak, omega 3 banyak. Segini salmon sama segini wagyu, itu sama. Kalorinya itu hampir sama, proteinnya hampir sama. Nah, segini dada ayam sama segini udang, itu kan yang sama-sama lemaknya dikit tuh. Kalorinya hampir sama, proteinnya hampir sama. Jadi gue bilang pertama segini karbo, segini protein, segini sayur. Udah. Sayur apa? Nah, tapi ini trikinya. Hampir minyak. Yang penting itu kalau tujuannya weight loss, hati-hati sama minyak. Banyak orang takut makan nasi. Padahal nasi itu segini nasi, itu cuma sekitar 150 kalori.
Minyak 1 sendok makan itu 120 kalori. Mau extra virgin olive oil, flaxseed oil, apapun. 1 sendok makan itu 120 kalori. Sampai 130 kalori tergantung sendoknya. Nah, jadi minyak, dan kita makan nasi itu kita sadar, wah gue udah makan nasi nih, udah berasa gue udah makan banyak nih. Tapi minyak itu tuh nggak kelihatan. Kadang kita mikirnya kita makan sayur, padahal Iya. itu bukan sayur pakai minyak, itu minyak pakai sayur, karena minyaknya lebih baik dari sayurnya gitu. Iya, ini bahas kalau makan di luar, benar. Iya, jadi saat kita makan di luar itu, kalau gue bilang sih, yang penting segini karbo, segini protein, segini sayur, dan hindarin deep fried atau yang terlalu berminyak. Ya, betul. Oke, kita ada pertanyaan nih. Oh iya, sebelumnya aku kemarin ada sempat dapat pertanyaan dari Arfi. Ada bilang how to determine the best diet for us. Tadi kita udah jawab ya. Jadi kalau untuk dietnya tipe diet sendiri itu selera. Ini kita ada pertanyaan lagi dari Hafidz Nurdi. Kalau untuk fat loss bukan weight loss, apakah cukup atur kalori intake atau komposisi makronutrients? Karbo, fat, and protein juga harus. Oke, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama itu gue tambahin sedikit lagi ya. Jadi saat kita yang tadi pertanyaan, the best diet itu yang penting nomor 1 cukup nutrisi. Jadi banyak orang mikir diet itu ya udah makan sayur aja, enggak juga, protein juga penting. Let's say sekarang di masa COVID nih, kita butuh imun, orang mikir imun itu buah dan sayur doang. Enggak, imun kita itu dibentuk literally, gue bilang literally itu dari protein. Jadi yang dia tuh pertama itu gizi kita harus cukup, apalagi anak kecil anak kecil kan Dapur Fit juga banyak langganan anak kecil. Let's say balita 5 tahun itu kesulitan jalan karena obesitas. Saat di masa pertumbuhan itu kita mencegah stunting. Itu karena itu kategori diet paling penting itu nutrisinya cukup. Kedua, diet yang membuat kita nggak overeating. Jadi beberapa orang bisa menjaga nggak overeating dengan intermittent fasting. Beberapa orang nggak overeating dengan makan makanan yang low kalori. Terserah gimana caranya, penting nggak membuat kita overeating. Ketiga, diet yang membuat kita makan lebih banyak makanan yang natural. Jadi menurut gue cuma 3 itu yang penting. Pertama, cukup gizi. Kedua, nggak overeating. Ketiga, natural. Nah, soal pertanyaan selanjutnya soal weight loss. Soal weight loss itu, again, kalori doang yang berpengaruh. Tapi komposisi makro itu penting. Karena let's say gini, kita makan, gue minum boba nih, 700 kalori. Itu gue nggak berasa kenyang 5 menit doang. Tapi gue makan steak 700 kalori, itu kenyangnya udah sampai enak. Jadi ada beberapa jenis makanan yang membantu kita untuk makan lebih sedikit kalori. Jadi memang weight loss itu cuma soal kalori. Tapi itu kayak gue ngomong gini, lu mau kaya, ya udah kerja keras. Tapi itu nggak membantu gitu. Pertanyaannya gimana sih cara kerja keras? Nah, buat weight loss itu butuh kalori defisit. Pertanyaannya itu gimana sih cara kalori defisit? Pertama, itu di mana protein membantu. Protein itu adalah makronutrien yang paling meningkatkan rasa kenyang. Fiber juga membantu dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Terus protein itu meningkatkan metabolic rate kita via thermic effect of food. Nah, jadi terus protein itu diperlukan untuk kita weight loss tanpa muscle loss. Nah, jadi yang penting itu pertama, makronutrien itu penting. Kedua, kalau karbohidrat itu diperlukan untuk performance. Jadi karbohidrat itu emang kita nggak makan karbo, kita nggak bakal mati. Tapi kalau kita lihat, top profesional atlet, majority itu makan karbo. Jadi kalau orang tanya, keto bisa nggak jadi atlet? Bisa. Tapi so far, sampai detik ini, the weight of evidence, bobot evidence penelitian itu masih condong ke karbo itu penting untuk optimal. Jadi, karbo juga penting. Protein kan, of course, paling penting. Karbo penting. Lemak itu juga penting. Jadi lemak itu ngaruh banget ke hormonal kita. Saat orang dari diet high fat diturunin ke low fat, itu testosteron itu drop jauh. Nah, terus udah gitu saat kita konsumsi lemak terlalu sedikit, itu biasa terjadi hormonal problem. Itu kenapa kalau gue selalu rekomend balance. Jadi yang normal-normal aja, proteinnya cukup, karbonya cukup, dan lemaknya cukup. Nah, terus kalau saat let's say kita berusaha ngurangin kalori, tapi dari makan junk food, itu bakal susah banget. Karena let's say gini, kentang rebus, 1 segini, itu 100 kalori. Kita makan setengah, disuruh stop, kita bisa. Makan setengah ya udah, taruh ya udah. Tapi kalau kentang rebus tersebut digoreng, dijadiin potato chips, segini itu 500 kalori. Bisa nggak makan segini doang? Nggak bisa. Kita sekali buka Lay's, makan, disuruh makan sepertiga bungkus, oke, habis.
Jadi memang secara teori cuman kalori yang ngaruh, tapi secara praktek jenisnya itu juga ngaruh lebih besar. Penting. Iya, Hmm. benar. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi nih dari Eni. Tips untuk ibu yang menyusui dong, yang waktu olahraga dan makan berantakan biar bisa nggak berlebih makannya, soalnya ngerasa lapar mulu. Waduh, kalau ibu menyusui masalah ada faktor stres juga sih ya, aku bisa ngomong. Banget. Dan emotion itu ngaruh banget ke eating. Tidur itu. Banget. Jadi kalau untuk menyusui, pertama gue kasih fun fact dulu nih. Menyusui itu membakar sekitar 400-an kalori, jadi gede banget. Tapi saat orang menyusui, orang juga jadi lebih jarang bergerak. Jadi kita membakar banyak kalori dari memproduksi ASI and all, tapi kita membakar lebih sedikit kalori karena itu jadi lebih jarang bergerak. Nah, gue pernah cari semua study yang ada tentang menyusui dan weight loss. Jadi setengahnya itu bilang menyusui membantu weight loss, setengahnya itu enggak. Bedanya itu adalah beberapa orang enggak kan? Beberapa orang itu saat menyusui makan lebih banyak, beberapa enggak, that's it. Nah, jadi saat kita, saat wanita menyusui itu kan itu emang capek, stres, itu yang bikin overeating. Cara yang paling membantu kalau di langganan gue itu simply jangan taruh makanan di setiap sudut. Jadi jangan, udah tahu kita gampang tergoda, jangan taruh godaan di depan kita. Sama kayak orang mau berhenti rokok, jangan taruh rokok di meja gitu. Itu mempersulit diri sendiri. Jadi caranya itu so far yang paling efektif itu. Jadi ada langganan gue yang ekstrim tapi berhasil ya. Itu dia saat akhirnya dia udah coba ini gagal, terakhir dia buang semua snack di rumah dia, udah berhasil. Iya. Jadi pas buang itu dia bilang, aduh gak tega sih, aku seumur hidup gak pernah buang makanan. Tapi akhirnya setelah dibuang semua snack, berhasil langsung. Bener. Dan kalau aku boleh tambahin sih ya, waktu nyusuin kan aku terlalu banyak stok apa dulu ya, yang bikin aku gain weight itu roti. Jadi aku lapar makan roti, makan biskuit, which is basically ya makan ada kalorinya, tapi it fast through so fast gitu kan. Jadi mungkin yang bisa kita kalau bisa dari aku sendiri nih, karena aku pernah nyusuin juga, stok lebih banyak buah, lebih banyak sayur, itu masih lebih penting. Oh iya, itu juga penting banget tuh. Makan ya, because we're hormonal, we need to eat. Jadi kayak emotional eating gitu, nah itu juga perlu dikontrol. Cuma the problem is kita capek, kita stres, kita kurang tidur, itu udah gabungan semuanya jadi satu gitu ya Julius ya. Iya, kakak gue kan baru punya anak nih, anaknya itu kembar. Terus anaknya itu aneh, jadi saat satunya tidur, satunya nangis. Satunya nangis, satunya tidur. Jadi kakak gue tuh sempat kurang tidurnya itu parah banget, karena dua anak sekaligus. Nyokap gue aja bilang, oh ternyata kalau anak kembar tuh gila ya, emang beda banget, karena dua sekaligus. Nah itu dia juga, emang jadi gue ngeliat langsung sih, jadi selain dari langganan gue ngeliat langsung, oh iya memang susah banget sih. Jadi kayaknya kalau gue bilang memang harus memahami diri sendiri, kalau emang gampang tergoda dan gampang ini, ya bener, gue setuju banget sama cara lu, buang junk food, taruhlah buah sayur. Jadi biar saat ngemil pun ngemil buah itu, banyak orang pikir buah tuh bikin gemuk gara-gara ada gulanya, tapi enggak, karena buah itu adalah self limiting. Jadi gue bisa tunjukin puluhan tadi di mana buah itu dibilang anti obesity, buah itu dibilang anti gemuk karena buah itu bikin kenyang. Memang buah mengandung gula, tapi kita makan satu kenyang. Jadi kita nggak bisa overeat dari buah. Makanya buah itu gue nggak pernah dengar ada orang gemuk gara-gara buah. Buah itu salah satu favorit gue sih. Jadi itu kalau orang lihat kayak cari alasan kenapa gue nggak bisa turun berat badan biasanya, karena udah stuck itu biasanya sih. Kalau benar. Pengalamanku yang dulu ya, karena aku juga dulu pernah diet yang macam-macam gitu ya. Cuma ketika aku mulai mindful eating itu lebih efektif sebenarnya. Kita tinggal 1 menit lagi loh. Kita jawab 1 pertanyaan lagi ya. Banyak banget yang pengen nanya. Dari Muhammad Faisal. Olahraga 3 kali sehari bagus kakak, soalnya lagi kejar target. Kamu aja deh, ya. Jadi gini, olahraga 3 kali sehari itu bisa membantu selama kita nggak sakit. Jadi kadang orang over exercise dia sakit, habis itu udah itu selesai. Jadi tergantung olahraga 3 kali itu seberat apa. Kalau ringan-ringan tuh bisa jalan, naik turun tangga itu sehari 3 kali nggak masalah. Tapi olahraga berat, sprint, sehari 3 kali itu pasti sakit. Jadi mendingan jangan. Kedua adalah
beberapa orang saat olahraga, ini actually ada banyak banget penelitiannya, beberapa orang olahraga itu bisa Wah, turun banyak, beberapa orang Julius, enggak. kita tinggal 15 Nah, detik lagi nih. Gimana nih? oke, kalau gitu gini, yang orang yang olahraga nggak turun karena habis olahraga dia makan lebih banyak. Jadi bisa Oke, membantu betul. kalau habis Oke. olahraga lu nggak makan lebih banyak. Oke, Heeh. gitu Anardel. Gila, ini seru banget ya, banyak banget dari tadi nih Seru ya, viewersnya sampai banyak nggak banget, berasa ya. seru banget. Ini kita mesti keputus.